kembali lagi di segmen Gizi Cook with Lexi. Nah, hari ini aku lagi kedatangan oleh mams-mams yang cantik-cantik dari komunitas IPEI Petai Lovers. Selamat datang, mams. Alexa. Halo, perkenalkan namanya siapa? Aku panggilannya Bunda Ipe. Kalau Aku ini Lisa. Oke, Lisa. Ma. Aku Yanti. Ija, Yanti, Fani. Oke. Ini dari komunitas IPEI Petai Lovers. Boleh cerita-cerita nih seputar Boleh. komunitasnya. Oke, makasih Mbak Lexa. Jadi kalau dilihat pakai bajunya kan gambarnya pete ya. Artinya apa sih? Kalau bahasa kerennya Petai Lovers, artinya pencinta pete. Tapi kita alhamdulillah levelnya tuh sudah penikmat pete. Jadi kita sekumpulan yang menyukai pete. Karena kenapa menyukai pete? Karena kita tahu pete itu banyak khasiatnya, manfaatnya. Oke. Gitu. Nah ini semua terdiri dari ibu-ibu, bapak-bapak, semua anak muda, tua, semua kita alhamdulillah anggotanya banyak. Bagus deh kalau kayak gitu. Iya. Oh iya, aku mau nanya hari ini kita mau masak apa nih berarti? Iya, karena kita dari komunitas pete, jadi kita pingin memperkenalkan satu menu ya, yang memang insya Allah menu ini sehat. Nomor satu kita sehat ya, karena memang kita pingin yang makan pete ini juga makin sehat, yang sudah sehat makin sehat. Kita menunya yaitu tuna pete balado. Tahu ikan tuna nggak? Seneng kan ikan? Ikan Ya, senang. kita ambil ikan tuna. Walaupun pete sendiri banyak ya, juga bisa pakai udang, bisa pakai paru, bisa pakai teri, cumi asin, ikan asin, dengan bla bla banyak banget. Iya, ini pertama kali juga sih aku makan pete tapi dengan ikan tuna. Beda kan? Iya, kayak beda gitu, kayak lebih level up juga nggak sih petenya? Iya dong, masa jangan dikira pete itu temennya ikan asin aja. Iya. Banyak, sampai pakai lobster aja ada. Wih, jadi asik. Itulah. Ya, Moms and Dads, hari ini aku bakal masak bersama Moms IPEI yang bakal ngasih tahu nih cara-caranya masak balado tuna pete. Ya, sebelum itu kita sebutin bahan-bahannya dulu kali ya, Moms ya. Oke. Baik, Lexa, jadi kita nih mau bikin ya, ini simple aja ya, bahannya yang pasti yang utama adalah tunanya sendiri ya. Di sini ada tuna, ini tunanya juga sudah yang slice aja ya, jadi kalau mau beli yang udah dagingnya aja, jadi nggak usah pakai kepalanya apa semua ya, jadi udah slice. Nah kedua apa, karena tuna pete ya berarti petenya ya, dan alhamdulillah kita nih karena komunitas pete kita juga sudah mendapatkan pete yang berkualitas ya, artinya petenya juga yang kita ambil yang premium ya, yang besar-besar. Nanti kita juga sajikannya juga petenya utuh, tapi insya Allah ini udah bebas ulat ya, udah kita steril. Nah kemudian ada cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, bawang putih, tomat, dan juga nanti kita seperti standar ya, ada bumbu, garam, gula, dan sedikit mungkin mau pakai penyedap ya nggak apa-apa. Kalau kita sih sesuai selera aja, asal tidak banyak-banyak. Dan juga daun jeruk. Jadi itu aja bumbunya. Oke, kita step pertama nih, Moms IPEI. Mau diapain dulu? Ikannya digoreng dulu? Bisa. Jadi sebelumnya, sebelum kita masuk ke ikan, jadi bahan-bahan yang tadi ini ya, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih yang ini kita haluskan ya. Dihaluskannya mungkin lebih praktis pakai chopper ya, halus seperti kayak blender, tapi diulek juga boleh, bebas. Nah, ini yang sudah dihaluskan. Ya. Nah, setelah itu tunanya ini yang seperti ini kita potong-potong. Ya, kita potong-potong. Kita udah ada sih ya, seperti potongnya seperti ini aja. Nih, Mbak. Jadi kayak kotak-kotak nih, kayak slice gini ya. Kenapa seperti ini? Supaya dia lebih matang dan juga lebih gampang, lebih nggak terlalu lama ya di cooknya. Nah, ini ada yang sudah kita potong seperti ini. Nah, tahap pertama kita goreng tunanya dulu ya. Kita goreng tunanya dulu. Ini kan bumbunya sudah siap. Kita nyalakan kompornya dulu. Sebentar ya, aku ambil. Ya. Wajannya, sutilnya setil. Yang kecil. Ya. Kita goreng dulu ya tunanya ya. Kita goreng dulu tunanya. Moms IPEI, aku mau nanya nih, manfaat kita makan pete itu apa sih? Pete ya. Jadi gini, mungkin selama ini ya, yang sudah orang kan kalau udah dengar pete kan,
Iya, pasti. Lu makan pete cakep-cakep, ih amit-amit. Iya, gitu betul. ya. Karena apa? Di mindset tuh orang dengernya tuh apa? Baunya. Iya, Padahal sebenarnya kayak seperti kita punya apa? Filosofi ya. Nih kalau lihat bajuku apa tulisannya? Smell is good. Iya, jadi smell is good. Ya, kenapa good? Nah, good itulah yang harus dipelajari. Iya. Google makanya. Itu manfaatnya banyak banget. Jadi ini pete ini dibalik baunya manfaatnya banyak yang orang nggak tahu. Oh, gitu. Jadi itulah yang membuat kenapa akhirnya kita memutuskan, yuk kita sekarang suka dengan pete. Iya. Ini kita masukin ya. Ikan tunanya kita goreng. Oke. Terus kita ada batasan nggak sih dalam mengkonsumsi pete gitu? Ada ya. Jadi gini, seperti mungkin sudah sering mendengar ya, tidak hanya pete ya. Jadi apapun kalau berlebihan pasti ada efek. Oh iya sih. Benar kan? Minum boba ada juga efeknya, ya kan? Apapun semua berlebihan itu pasti ada efeknya. Nah, pete pun juga seperti itu. Jadi yang paling benar tuh mengkonsumsi pete ya sewajarnya, secukupnya. Jangan tiap hari juga. Oh iya sih. Ya, gitu ya. Idealnya sih ya mungkin kita seminggu bisa sekali ya, atau 2 kali dengan juga beberapa butir gitu. Jadi seperti itu ya. Cuma kalau untuk efeknya kalau terlalu banyak ya paling karena dia mengandung zat ya yang lebih tinggi dari insulin untuk mengontrol gula darah. Jadi mungkin kadang-kadang kita suka ada sedikit asam uratnya. Ya, tapi itu dengan yang banyak banget lah gitu ya, dengan berlebihan sekali. Tapi kalau masih normal nggak apa-apa ya. Nih ya. Sudah harum belum tunanya? Ya, tunanya kita goreng. Tadi kenapa gorengannya potongannya seperti itu supaya cepat matang. Iya. Ya. Dan tuna ini juga insya Allah ya ikan jadikan sehat ya. Iya. Ini juga ikan lebih sehat gitu. Suka pete nggak Mbak Alexa? Suka banget aku mah. Pakai emak ternyata ya. Biasanya dimakan pakai apa, Alexa? Biasanya tuh aku itu sih pakai teri. Ya, itu yang paling sering sih. Lalap ya. Tapi itu emang enak banget sih pete. Nah, ini udah ya. Kira-kira kalau sudah matang, kita tiriskan ya. Bentar. Aku ambil. Ini kita ada yang. Nah, ini ada yang sudah matang ya. Biar ini kita tiriskan dulu. Oh ya, sini itu aja. Itu aja. Ini, sorry. Kalau buat Mams Ipe nih, manfaat yang sudah Mams Ipe rasakan setelah mengkonsumsi pete itu apa? Apa buat kesehatan atau kecantikan gitu? Semuanya satu paket. Mau jawaban jujur apa nggak jujur? Terserah sih. Jadi gini ya, kita harus tahu dulu apa sih khasiat pete. Ini yang umum aja aku ambil. Kita ambil dari yang buat perempuan. Ya. Apalagi perempuan seumur-umur Mbak Alexa ini yang masih period menstruasinya masih normal ya. Nah itu biasanya kalau mau jelang datang bulan tuh, ngerti nggak? Kalau kita tuh kadang udah kusut banget. Biasanya kalau cowok-cowok tuh paling kesel kan kalau ceweknya mau mens tuh, ih lu PMS banget sih. Iya, betul. Sampai ada istilah kan cowok aja suka dibilang, oh mau PMS dia, ribet gitu kan. Nah artinya apa? Perempuan di masa-masa seperti itu butuh satu ketenangan. Nah di pete ini ada satu zat yang bisa menenangkan. Jadi kita kalau yang Bunda rasain itu kalau kita makan pete itu tuh seperti itu kita relax, kita tenang. Jadi kan efeknya banyak. Selain buat kita seneng, sekeliling juga seneng dong. Pasangan seneng, semua seneng lah. Iya Kita sih. tetap ceria, tetap mood itu nggak ada yang namanya bad. Ya bisa dilihat ya, kita udah tua-tua begini kan tetap ceria. Wih. Gitu ya. Nah Iya. ini Mbak Alexa yang udah matang ya. Ini kita juga udah ada yang sudah matang. Jadi ini sudah, nanti minyaknya kita tiriskan dulu ya. Minyaknya tetap pakai yang tuna aja karena Aku ambil mangkok buat ngurangin. jadi mangkok minyak. Jadi minyaknya tetap pakai yang tuna biar kita kan jadi aromanya tetap ada sih aroma. Udah itu selesai ini semua, kita masukkan tadi ya bumbu yang tadi itu semua yang sudah tadi dihancurkan, yang terdiri dari cabai merah, cabai rawit ya, bawang merah, bawang putih sama tomatnya sedikit. Ini kita oseng. Oke. Kita masukkan ke dalam minyak yang tadi ya. Belum kerasa baunya. Nah ini juga
apa cabenya kenapa di mix ya supaya tidak terlalu pedas. Oke. Jadi mungkin ada yang suka pedas ya, nggak apa-apa. Cuma apapun kembali lagi jangan berlebihan. Iya betul. Ya. Jadi ini diambil yang Kadang kalau kita makan terlalu pedes tuh jadi kayak nggak ada nikmatinnya gitu. nggak ada Kita yang yang kita rasain cuma pedes gitu kan. kukan, itu. Nah, alhamdulillah Iya. kalau kita bikin nggak terlalu pedas, jadi bisa menikmati, ya, bisa menikmati. Nah, ini seperti ini. Ini agak sabar ya. Jadi ini nunggu sampai ininya mateng. Terus apa lagi? Oh iya, Mams Ipe, aku mau nanya cara pengolahan pete tuh gimana sih? Oke. Pete ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya. Kalau beli pete selama ini di mana, Mbak Lexa? Aku di pasar. Nah, aku juga mau nanya nih, kalau misalkan tips gitu ya, kita kalau beli di pasar supaya kita tahu nih kualitasnya gitu yang bagus gimana Bagus nih. ya. Jadi memang kalau di pasar itu memang rata-rata jarang yang pete baru banget datang. Itu tuh Oke. Jadi kalau pete baru dipetik nih ya, biasanya tuh masih putih, warnanya itu belum ada coklat-coklat kayak gini. Oke. Jadi kayak masih halus. Nah, biasanya kalau di pasar tuh udah ada coklat-coklat, berarti dia udah sehari atau mungkin dia 2 hari ya Iya. pengiriman dari. Nah, yang dilihat tuh ini aja. Nih, keras. Oh keras, oke. Nah, jadi keras, tidak kayak kalau udah kayak kempes gitu, ya artinya dia udah lama ya. Cari yang keras, kalau bisa kulit-kulitnya juga masih yang rapet ya, belum kebuka-kebuka. Karena sebenarnya kalau pete itu kalau dia sudah kena suhu yang berbeda, apalagi sudah membuat dia basah, nah itulah adanya ulet. Oh, oke. Karena kalau ke pasar satu begini suka yang zongnya Iya, banyak kan. betul. Aku Udah kalau bongkar bongkar, gitu. Jadi sebenarnya itu tadi. Jadi suhu itu penting. Jadi kalau dapat pete yang bagus ya bagus-bagus, dapat baru dipetik ya lebih bagus. Sarannya jangan didiemin begini di dapur, dikupas ya. Kalau bisa caranya langsung diolah. dibuka. Nih cara ngupasnya juga biasanya kita belah 2 supaya kelihatan nih ada penghuninya apa enggak kan. Ya kita buka seperti ini. Kita buka seperti ini. Nah kalau udah jadi seperti ini, masukin aja di satu macam tupperware ya, atau plastik yang kedap suara, ditutup yang rapat. Masukin di chiller boleh, di freezer boleh, tapi dibungkus lagi pakai kain. Iya. Supaya dia bisa menyerap embun-embun yang di kulkas. Pokoknya intinya nggak boleh basah. Udah gitu aja. Gitu. Karena kalau udah basah, udah itu ulet pasti suka banget. Nah ini udah mulai matang ya. Ya, wanginya gimana? Perlu dikasih bumbu-bumbu? Perlu. Jadi sebenarnya bumbunya standar ya. Ini Sesuai feeling ya? feeling. Sesuai feeling. Tapi kalau dengan ini, kadang selera sih ya. Iya. Kadang ada suka asin banget. Tapi Ada ya yang nggak terlalu suka. saran-saran dari Bunda sih sebenarnya semuanya tuh kalau ada lagunya kan yang sedang-sedang saja. Iya betul. Nah, jadi ini kalau garam ya secukupnya mungkin 2 sendok ya, 2 sendok teh atau 3 lah ya. Nah, terus Gula. ini gula juga ya. Kita gula juga. Gula juga nggak usah banyak-banyak. Selera. Kalau kayak gini selera. Nah, kan ada yang bilang, pakai penyedap nggak sih? Pakai ini nggak sih? Nah, masakan kembali lagi nggak ada masalah. Kalau nggak ngapain? Iya. Kalau di supermarket dijual dengan berbagai penyedap ya. Artinya kita niatkan aja bahwa memang namanya penyedap, tapi tidak boleh banyak-banyak. Iya, gitu. betul. Jadi kalau pakai penyedap pakai aja. Kita mungkin 1 sendok, 2 sendok apa-apa. Karena kan selera orang Selera. beda-beda ya gitu. Ya kan ada yang berapa, ya aku suka yang merek ini Iya. bebas aja. Ini kan masalah makan, masalah selera yang terpenting. Itu tadi, jangan terlalu banyak dan juga jangan berlebihan. Nah ini memang membuat beladonya ini juga bukan jangan ya, artinya agak sabar ya karena cabenya mesti matang. Mesti matang. Tapi kalau kita mau langsung dimakan, nggak terlalu matang nggak apa-apa. Langsung habis nih gitu. Maksudnya kita bikin semi-semi kan kalau kata orang sambelnya kayak matah. Iya. Nggak apa-apa. Tapi kalau mau kayak didiemin ya, seperti kayak mau buat sambel, nah itu mungkin harus lebih matang. Nah seperti ini kan udah mulai wangi ya, kita masukin daun jeruk. Nah ini ada yang udah ini aja. Nah daun jeruk juga kalau bisa kita masukin jangan sampai kena ini ya Mbak ya. Ini kan ada batangnya ya? Batangnya. Jadi kan daun jeruk seperti ini. Nah kalau bagus sih daun jeruk tuh yang 2 begini. Iya. Dibanding yang satu daun ya. Nah itu pinggirnya diambil karena ini kadang suka bikin pahit. Iya. Kita masukin daun jeruk. Nah ini juga selera ya. Karena ini bikin seger. Makin banyak daun jeruknya, makin wangi biasanya. Iya. Aku suka banget yang wangi-wangi. Iya ya.
Wangi apa dulu tapi? Wangi pete suka. Kirain wangi apa gitu. Nah ya, seperti ini. Terus biasanya kalau makan pete, nasinya suka nambah dong berarti. Iya, kadang pete tuh gimana ya, suka kayak menambah nafsu makan aku gitu, Itu Mam. salah satunya. Nah tadi kita mau ngomong khasiat kan buat perempuan ya. Kepo nggak sama khasiat buat cowok? Boleh dong, aku juga kepo nih. Siapa Kepo tahu ya. aja buat daddy-daddy yang di Iya. rumah juga kan bakal Jadi- tahu ya kan. Nggak cuma Dedi, anak muda juga. Betul. Ada di pete itu satu zat ya, dia bisa menekan nikotin yang masuk ke dalam tubuh. Oh, Artinya apa? Bisa nahan supaya orang nggak nggak ngerokok. Oh, berhenti oke. merokok. Banyak sekali di anggota kita ya yang dulunya perokok, yang benar-benar berhenti sama sekali nggak merokok dengan mengkonsumsi pete. Jadi dia bisa menekan nikotin masuk. Nah, yang paling juga menarik ya di pete ini, dia itu ada satu zat yang menambah energi kita. oke. Jadi ada energi instan sekitar 90 menit yang bisa dihasilkan kalau kita konsumsi pete. Jadi kalau kita badan lemes-lemes, kadang aduh mager nih, capek, lemes, makan pete. Langsung bersemangat lagi ya. Wow, bagus Nah, banget ini tuh Lexa tipsnya. pengen sambelnya mau semi-semi matah apa mau mateng? Aku sih lebih suka mateng sih ya. Mateng, oke. Tapi mata juga oke sih. Ya, jadi ini ada dua versi. Ah. Jadi kalau dibilang belado ya, belado kan versinya banyak ya. Iya, Ada belado yang memang betul-betul minyaknya banyak, ada yang belado modelnya matah, ada yang kalau ini belado ala iti. Asik. Ala iti. Nah, seperti ini. Ya, sampai sudah harum. Terus apa? Nah, setelah ini baru kita petenya masukin. Nah, Oke. jadi pete ini juga yang bagus tidak overcook. Oke. Artinya kalau pete yang udah layu banget ya, itu tadi kembali tidak hanya pete. Jadi sayuran manapun kalau udah dimasaknya terlalu layu, sudah terlalu matang, nanti khasiatnya udah nggak ada. Iya sih. Nah, makanya pete pun sama. Jadi kita lakukan pete ini juga tidak boleh overcook ya. Jadi kita masukkan biasanya kalau sudah Agak sambelnya matang. setengah matang ya. Jadi biar dia nggak terlalu lama. Nah ini kita masukin ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Petenya besar-besar ya. Wow. Nih ya, lihatlah bagaimana si pete berenang ya di sambal itu. Gilar nggak nih? Ini Gilar kayaknya banget ini. makan pakai nasi panas ya, pakai Iya. kerupuk. Nah ini sebenarnya sangat simple ya, masaknya juga nggak terlalu susah ya. Bumbunya juga bumbu inti aja kok. Tinggal nanti gimana seleranya. Kan kadang-kadang ada selera mungkin ditambahin sama jeruk ya, jeruk lemon yang banyak. Oh iya. boleh, jeruk nipis boleh, atau ditambahin kalau mungkin di daerah lain kan ada khasnya. Laper. Nggak kuat ya. Jadi gimana nih? Yaelah, terus apa lagi nih yang mumpung kepo-kepo yang mau kepo soal pete, apa lagi yang mau ditanyain? Kalau penyimpanannya itu lebih baik kita udah berarti bongkar dulu ya Mams ya. Kita Udah lupa matang, taruh di tempat yang kedap udara, terus ditutupin sama kain gitu ya. Kenapa kain itu ditutupin gitu ya? Supaya dia nyerap embunnya apa yang di kulkas, supaya dia tuh nggak basah. Oh intinya jangan sampai basah lah intinya gitu. Gimana caranya supaya dia tidak basah? Jadi, nah dulu juga aku sebelum tahu ya, dapat pete nih ngambil pohon, taruh aja di dapur digantungin gitu, kayak ketupat gitu digantung. Padahal nanti nggak selamat tiba-tiba ada ulat. Iya. Nyesel banget aduh. Betul. Jadi kalau udah dapat pete bagus ya udah dapat dari pasar, potongin, kupasin, taruhin. Atau kan sekarang ada tuh yang simple plastik yang klip kedap kedap udara, udah masukin di situ kayak gitu ya. Ini udah mulai warnanya juga cantik ya. Iya. Jadi perpaduan sambal, Ada pete, merah, hijau. betul. Nah ini juga berlaku tidak hanya untuk tuna. Jadi ini bumbu dasarnya sebenarnya. Iya, Jadi besok-besok kalau memang punya udang, monggo ceplukin, tapi udangnya udah digoreng dulu. Iya. Nah digorengnya juga simpel kayak tuna tadi. Sebenarnya direndam aja dulu pakai garam sedikit ya, dikasih jeruk. Ya, biar wangi tidak habis. Digoreng aja. Nah itu berlaku untuk udang juga seperti itu. Ya apa aja. Mau suka ayam ya, ayamnya juga direbus dulu, digoreng dulu kering. Suka daging, rebus dulu, goreng. Pokoknya ini bumbu intinya. Gitu. Mau paru, mau ikan. Kalau ini juga bisa, nggak usah dimasukin apa-apa. Tinggal goreng ikan asin juga bisa ya. Nah, kalau pete ini sebenarnya
bisa nggak sih dikonsumsi sama anak kecil gitu? Bisa ya? Nggak masalah. Nggak masalah. Oke. Jadi itu tadi, bahkan kita kalau buka IG kita ya, ada ya di IG kita itu anak-anak kecil yang mengkonsumsi pete. Wow. Jadi mereka udah suka gitu. Ya mungkin orang tuanya udah mengajarkan Iya, ya. Nggak apa-apa, yang penting kadarnya tidak terlalu banyak Iya. ya, karena itu. Nah ini juga ada yang menarik ya, kita dapat informasi dari pakar kesehatan gitu, yang dia mengatakan dia punya pasien banyak. Nah, pasien-pasien ini yang selama ini diramut sama itu banyak juga tokoh-tokoh negara kita yang udah sepuh-sepuh lah ya. Nah, itu diramutnya apa? Jadi mereka itu kalau udah gula darahnya tinggi dikontrol, dikasihnya pete. Jadi bukan insulin lagi, karena ini lebih tinggi dari insulin. Jadi dia mengatakan nggak usah insulinan kalau misalnya mau ngontrol gula darah, makan pete. 3 butir 1 minggu ada aja dikonsumsi. Ya itu tadi. Makanya kenapa dibikin varian-varian ya, dengan ikan dengan apa, supaya tidak. Ngerti nggak kalau misalnya pete nggak terlalu bau? Tahu nggak caranya? Gimana tuh? Iya, kasih tips dong gitu. Kadang Tipsnya. aku tuh makan pete tuh paling di weekend doang, Mam, supaya kayak nggak mengganggu orang-orang kantor nih yang nggak suka pete gitu kan di Sebenarnya kamar gini, mandi. Betul. Jadi pete supaya tidak bau banget ada beberapa cara. Gimana? Kalau makannya mentah memang itu bau sekali. Iya, ya. Jadi bisa juga pete ini ya, itu tadi kan kalau mau menyelamatin pete kan taruh Iya. di kulkas nih ya. Nanti kita keluarin, itu kita rendam dulu. Kita rendam dulu pakai air ya. Kita kayak cuci dulu, kita rendam dulu. Nah, airnya itu kan suka ada air. Itu kita buang. Nah, itu salah satu bisa. Terus ya ditumis dulu ya, kayak digoreng dulu, tumis baru di ini, itu juga bisa. Nah, kalau untuk udah kita makan nih supaya nggak terlalu bau ya, kalau orang dulu, dan itu masih bisa dipraktekin oleh kita teman-teman, itu tuh kita makan beras. Beras yang udah dicuci, ambil aja secumput, dikunyah atau kopi Gitu. pahit. Iya, nah itu insya Allah. Tapi di samping itu ya kita juga mesti ya kayak ke toilet ya. Gitu. Misalnya kalau ke toilet langsung flash gitu, jangan pernah lah pipis yang bukan di flashnya, wah itu mungkin kan mengganggu ya. Kalau kata orang kita gengges bo gitu. Nah ini petenya udah terlihat seperti mateng ya. Nah, jadi tidak terlalu over. Nah udah selesai ini semua, baru tuna yang tadi sudah digoreng ya seperti ini. Kita masukin, oke? Tuna yang tadi sudah digoreng kita masukin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah baru deh kita aduk ya. Aduk. Nasi udah siap belum? Udah nggak tahan ya pastinya ya. Nah, udah, karena tadi tunanya sudah kita olah, tunanya sudah matang, jadi juga di sini udah nggak usah terlalu lama. Ya, ini bisa dilihat nih. Tunanya. Ya, petenya. Nah, petenya tadi kenapa dimasukkannya di tadi ya, tidak terlalu di awal, tidak terlalu di akhir, karena buat menjaga supaya dia bagus nih. Ya, jadi tidak terlalu matang, tidak terlalu apa namanya? Layu ya, supaya khasiatnya masih bisa dijaga. Dan jadi yang paling bagus tuh kalau makan pete itu masih yang crunch. Iya, betul. Nah, gitu, tapi tidak mentah ya. Iya. Nah, ini insya Allah sehat nih. Ya, cowok-cowok juga ayo mulai deh. Mulai. Yang masih muda-muda, coba makan pete. Jadi jangan lihat baunya, karena this is very healthy ya. Jadi kita ini yang udah usia-usia mau 50 tahun baru pada mau mulai. Wah, baru tahu nih gini-gini. Makanya gitu. yang anak muda aku ajak, ayo. Kita jangan cuma melihat sesuatu yang jeleknya ya, jeleknya artinya baunya. Pasti Tuhan ciptain sesuatu itu pasti ada gunanya. Nah ini kita di komunitas ini, kita mencoba mau mengangkat itu ya, bahwa pete ini adalah makanan yang syarat akan kesehatan. Nah udah jadi. Simple toh? Simple banget. Mau? Oke, kita plating ya. Oke. Agak kemajuan. Oke, di sini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah tuna balado pete ala IP Pete Lovers. Ini kita anak-anak Pete Lovers sering mengkonsumsi yang seperti ini. Makanya seneng kan? Udah kumpul, udah sehat. Terus makanannya juga lezat katanya. Ya, ini jadi kita juga sambelnya yang betul-betul tidak terlalu matang. Nah, ini dia tuna balado pete.
Ipei Pete Lovers. Petenya besar-besar. Gitu Lexa. Ya, akhirnya jadi nih tuna balado tuna pete ala Bahasanya pete. Balado tuna pete ala Ipei Pete Lovers. Akhirnya jadi juga nih. Simpel kan? Simpel banget sih. Kalau misalkan aku nggak ada tuna juga, aku bisa masak pakai ikan-ikan yang lain ya kan? Bisa. Jadi bumbu dasar tadi itu menjadi bumbu inti yang sebenarnya itu bisa dipakai oleh semua bahan makanan apapun. Oke. Bahkan kalau mau simple pun kayak seperti sambal yang kayak tadi udah bisa dipakai untuk apa campuran lauk apapun. Tahu tempe juga enak. Iya enak banget. Ini boleh kita cicip? Oh boleh banget, silakan. Aku nggak sabar banget. Pasti udah nggak tahan ya. Aduh. Yuk kita cicip. Mangga. Lexa yang ngicipin. Nanti kalau aku yang ngicipin kayak lagu dong. Oh iya. Masak sendiri. Makan masih pedes. Masih ini. Ini tuna dan peteknya. Bismillahirrahmanirrahim. Panas nggak? Panas. Panas. Pelan-pelan udah nggak tahan ya. Berarti Lexa udah nggak kuat ini ya. Panas. Gimana? Petenya masih keras. Tunanya empuk ya. Iya. Jadi kadang-kadang ya kita kayak pemotongan bahan makanan juga mempengaruhi. Kalau ketebelan gitu kan itu nanti lebih lama matangnya nggak merata. Baru tahu kan tunanya bisa seperti ini kan? Baru tahu banget soalnya kan biasanya Kalau tuna tuh buat sashimi gitu ya. Ini ternyata bisa nyampur sama pete. Aduh, saya mau nambah nasi. Iya kayaknya. Tolong dong. Jadi seperti itu Mbak Lexa, insya Allah manfaat. Terus. Wah. Sebentar ya. Pasti nggak ini ya? Nggak cukup ya, cuma satu aja. Aku Nah, habisin ini dulu. Berarti lihat petenya tidak terlalu matang ya, masih hijau. Karena namanya penampilan juga penting kalau kita masak ya. Kadang-kadang kalau buat kita ngehidangin keluarga ya atau buat pasangan kan, kalau ngelihat di meja makan tampilannya juga bikin nggak nafsu. Nah, bikin jadi kayak nafsu juga itu salah satu yang kita juga harus cermatin kalau kita mau masak sesuatu. Apalagi pete ya, apalagi pete. Wah, seneng banget nih aku bisa belajar masak makanan baru gitu ya dengan komunitas Ipei Pete Lovers. Makasih banyak ya Mam semuanya udah dateng dan aku juga jadi kayak referensi aku nih di rumah kan ternyata tuna tuh bisa gitu loh dicampur dengan pete. Belum pernah kan? Iya, Aduh, ini untuk pete ikan teri. Betul. Kayak itu identik sama yang kayak gitu. Padahal pete itu bisa dikelola dengan macam-macam. Ya. Kita kan punya macam-macam seafood aja tuh udah macam-macam itu aja bisa dikelola nggak habis-habis. Oke. Kalau manfaat ya Mbak Lexa. Iya, amin. Satu lagi boleh nggak? Oke, boleh. Gabung sama kita, komunitas kita. Wah, boleh join nih. Boleh. Coba Mbak Lisa, kita ada IG-nya ya. IG-nya Ipei Pete Lovers ya. Jadi yang mau gabung selain kita nanti banyak manfaat tentang pete, kita banyak kegiatan seru-seru dan yang pasti makan pete bareng. Itu yang paling penting. Nah, buat Moms and Dads di rumah yang pengen masak juga nih, boleh banget ya. Ide menu masak ini Moms and Dads bisa recook di rumah. Oke, jangan lupa ya tag kita juga nih. Apalagi tadi Instagram Ipei Pete Lovers. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe akun Gizi Dat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.